Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bandingkan dengan jumlah pesertanya, suaranya masih kurang. Jadi saya tawarkan yang mau menjawab salam saya. Ini menyampaikan salam itu hukumnya sunnah, betul? Menjawabnya? Itu dia, kan? Jadi yang menjawab salam saya tawarkan. Pertama saya doakan lunas utang-utangnya. Nah, kok jadi rame ya? Padahal belum salam loh, baru begitu udah rame gitu. Terus bagi yang masih jomblo, wah, langsung dapat jodoh. Loh, kok yang udah punya juga amin? Mau dapat lagi? Oh, tamane yo. Jadi loro gitu. Dan dipercepat oleh Allah, diselesaikan masalah-masalahnya, dihidupkan dengan kemakmuran dan kesejahteraan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah bebas hutangnya, cepat dapat jodoh dan sukses hidupnya. Insyaallah. Baru kedengaran rame ya gitu. Alhamdulillah, nurul qalbi, luar biasa. Cahaya hati gitu. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Huwallahul malikil hakim al-jawadil karim al-azizir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Pada pagi yang berbahagia ini, pertama saya ucapkan ribuan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya, khususnya kepada Ketua DKM kita dan seluruh jajaran yang berkenan mengundang kami dan menerima kami secara tim datang kemari untuk sharing pengetahuan Al-Quran khususnya. Yang saya hormati secara umum Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia yang telah menyempatkan waktu, kesempatan yang ada diberikan Allah untuk diisi dengan kajian-kajian pengetahuan agama. Karena memang hidup ini semua diatur dengan agama. Sehingga agama itu begitu pentingnya. Beda tidak Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu berangkat kemari dengan yang sederhana dulu. Yang satu berangkat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu tidak bismillah. Oh, berangkat juga kemari. Maknanya atau manfaatnya atau rasanya atau dampaknya beda nggak? Beda ya? Pasti beda. Jadi soal berangkat aja udah diatur oleh agama. Mau makan ini, yang satu baca doa, yang satu tidak. Karena makanannya begitu enak, dahsyat banget mungkin sajiannya, langsung lupa dengan doa kan, langsung sikat habis. Selesai, wah enak tenan nih yang masak jago betul gitu. Yang satu lagi Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana dan seterusnya, baru makan. Selesai alhamdulillah. Dua orang yang makan ini beda nggak? Beda ya. Yang satu makan terjaga dari gangguan syaitan, yang satu makan bersama. Jadi beda gitu. Nah, kalau begitu, ya kan, kalau begitu apa yang tidak diatur oleh agama? Ada? Ada yang nggak diatur oleh agama?
Mau ke kamar mandi, mau ke toilet, buang 1, 2, masuk, keluar dengan yang diatur oleh agama. Mau tidur malam juga demikian, bangun tidur juga demikian. Ya kan? Semua tidak ada yang tidak diatur oleh agama. Jadi agama ini begitu pentingnya. Dan Allah akan periksa kita nanti sesuai dengan tuntunan agama. Bukan dengan aturan yang lain. Walaupun ada aturan macam-macam ketika di dunia, yang berlaku di akhirat nanti aturannya Allah. Maka diatur juga dengan agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan saya hari ini. Oh, saya tanya dulu nih, jangan salah. Ini sekarang pukul 8 kurang 8:04. Baik. Saya sampai pukul berapa? Sampai pukul 8. Jadi waktu saya tausiahnya cuma 15 menit saja. Sepakat begitu? Hah? Kurang setengah waktu. Kurang. Ini saya belum tausiah loh. Jadi sepakat dulu, jangan nanti saya menyalahi aturan. Oke, nanti begini. Kalau udah tiba waktunya berhenti, kasih kode. Cukup gitu, gimana kodenya gitu. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, karena waktunya singkat, tadinya saya ingin menyampaikan materi tentang apa itu khusyuk dalam sholat dan bagaimana kita merasakan khusyuk itu. Saya ingin membuat sampel prakteknya hari ini. Betul-betul ibu bapak bisa merasakan, oh gini ya khusyuk itu. Tadinya, tapi ini butuh waktu. Kemarin di Magelang itu ada peserta yang mengikuti program lebih kurang 500 peserta kemarin. Ya kan, 500 peserta, saya sampaikan kajian Quran dan sampaikan tentang khusyuk tadi. Tapi cukup waktu, disediakan khusus. Nah, ini kan belum lagi mulai sudah tinggal 15 menit tadi kan. Piye carane ya? Kan gitu. Jadi saya ubah aja materinya, kapan nanti kita bicarakan tentang khusyuk, tentang sholat. Hari ini kita bicara tentang Quran. Tentang Quran, tentang apa? Izinkan kita sama-sama Allah ridhai. Semoga Allah ridhai. Saya sampaikan beberapa ayat saja tentang langkah-langkah belajar Quran menurut Quran. Mau? Kok jawabnya nggak kompak ya? Sekali lagi, mau? Ya nggak mau pun nggak apa-apa. Ya, jadi langkah-langkah belajar Quran menurut Quran. Dari hasil yang kami lakukan dengan baik santri-santri kami sekian tahun, ternyata kalau kita belajar Al-Quran sesuai yang diajarkan di Al-Quran langkah-langkahnya, malah belajar Quran itu jadi enak. Sebagiannya sudah kita kerjakan, hanya mungkin kita belum tahu perintahnya. Sebagian sudah tahu. Misalnya Bapak Ibu, kalau kita mulai mau baik itu belajar Quran, baca Quran, menghafal Quran dan sebagainya, pertama apa dulu yang kita baca? Enggak, yang kita baca. Kita udah siap nih belajar Quran, udah di depan kita. Kita mau baca ini. Pertama kita baca apa dulu? Ta'awuz. Apa itu ta'awuz? Itu apa bacaan ta'awuz? Yang saya tanya, apa itu ta'awuz? Doa memohon perlindungan dari Allah dari godaan syaitan yang Jadi ta'awuz itu doa, minta tolong sama Allah, ya Allah tolong lindungi kami mau belajar Quran. Dari siapa? Syaitan yang terkutuk. Itu namanya ta'awuz. Baru kita masuk yang kedua. Bukan bacaan ta'awuznya dulu. Ta'awuz ini yang nyuruh siapa? Kok baca Quran harus baca ta'awuz? Emang yang suruh siapa?
Ini anak-anak kita harus tahu. Anak-anak cucu kita harus tahu. Tapi kalau bapak ibunya nggak tahu, gimana anaknya mau tahu? Nah, saya tanya dulu, bapak ibu yang menyuruh kita untuk membaca ta'awuz itu siapa? Loh, kok pada diam semua ini? Belum tahu, serius? Oke, kalau belum tahu kita buka ayatnya. Surat 16 An-Nahl ayat 98. Ada keterangan di sana, coba perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Fa idza qara'tal Qur'ana, maka apabila kamu hendak membaca Quran, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi, maka mohonlah perlindungan pada Allah, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Jadi lengkapnya artinya gimana? Tolong dibaca Ustaz Tantowi. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, itu yang kita baca tadi. Surat 16, surah An-Nahl, ayat berapa Bapak Ibu? 98. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ternyata ini perintah dari Allah. Allah kasih tahu, kalau mau baca Quran, minta dulu perlindungan padaku dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, memangnya kenapa harus minta perlindungan sama Allah? Kita lihat keterangannya di surat 7 ayat 16. Allah berfirman seperti ini. Surat 7 ayat 16. Mari perhatikan, terjemahannya akan dibaca. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Iblis menjawab, janji sama Allah, karena engkau ya Allah telah menghukum saya, telah menetapkan saya sesat dan pasti masuk neraka, begitu, maka saya akan menghalang-halangi mereka semua makhluk Allah ini, khususnya manusia, dari jalanmu yang lurus. Ini janji iblis sama Allah. Janjinya langsung, nggak peduli manusia manapun, saya akan halang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Jalan lurusnya Allah ini adalah semua jalan kebaikan, kebenaran yang diajarkan oleh Allah. Maka iblis akan turun untuk mencegah, menjegat, menghalang-halangi semua supaya tidak ada berada di jalan yang lurus. Ini janji iblis. Bagaimana caranya? Di ayat 17. Di ayat 17 ini yang dilakukan oleh iblis. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Artinya iblis akan bekerja keras dengan berbagai macam upaya dan cara untuk menghalang-halangi kita dari jalan yang lurus, dan sampai kita tidak bersyukur tentang hidup ini kepada Allah. Kalaupun ada yang bersyukur, sangat sedikit. Ini yang dilakukan iblis. Dia janji sama Allah. Bapak Ibu, kira-kira dari ayat ini aja janjinya iblis ini ke Allah, perlu nggak kita ta'awuz? Oh, perlu ya. Perlu ya. Oke. Ada lagi janjinya, lebih keren lagi janjinya. Surat 15 ayat 39. Nah, janjinya gini lagi nih. Mari kita dengarkan lagi. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Berarti nggak pilih kasih.
Siapa aja disikat habis. Akan kujadikan semua kejahatan dipandang indah oleh manusia. Mabuk-mabukan, wih jagoan. Gitu. Melakukan korupsi hebat. Ya kan? Bisa menipu orang, pinter. Pokoknya semua kejahatan, membunuh, memperkosa, selingkuh, ngetren. Ya Bu. Pokoknya ini iblis janji. Akan aku sesatkan mereka semuanya, pasti. Nah, 2 ayat. Dari 2 ayat ini kita maklum sekarang. Kenapa Allah suruh kita berlindunglah sama Allah. Ya kan, dari gangguan syaitan yang tuh. Kita kembali lagi ke surat 16 ayat 98. Nah, dari kalimat fastaiz billahi, maka mohonlah perlindungan pada Allah. Sekali lagi, dari kalimat fastaiz billahi, kita pun minta perlindungan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ta'awuz itu asalnya dari sini. Perintah Allah di surat 16 ayat 98. Kata Allah tadi, saya ulang, fa idza qara'tal qur'ana fastaiz billahi minasyaitonir rajim. Kita pun minta tolong pada Allah, berlindung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 ayat cukup? Loh, jangan nanti salah saya lagi kan? Jadi tanya dulu, tiap ayat tanya dulu ini kan. Ya, oke. Kalau lanjut, saya lanjut. Berani saya. 1 ayat. Oh, ayat ini yang mengajarkan kita, menyuruh kita untuk membaca ta'awuz. Nah, jadi tahu kita sekarang. Kalau mau baca Quran, baca ta'awuz. Ayat ini bunyinya fa idza qara'tal qur'ana, jika apabila kamu hendak membaca Quran. Terus jadi apakah ta'awuz itu hanya membaca Quran aja? Kalau nggak baca Quran nggak boleh ta'awuz, atau tidak ada ta'awuz yang lain? Banyak ta'awuz. Nah, di luar dari membaca Quran, Allah juga mengajarkan kita untuk ta'awuz yang umum. Contoh, surat 23 Al-Mu'minun ayat 97. Wa qur rabbi a'udzubika min hamadzatish syayatin. Artinya apa Pak Ustaz? Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Nah, ini dia. Katakanlah, begini nih katakan ucapannya. Rabbi, ya Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau. Rabbi, a'udzubika min hamazatish syayatin, dari bisikan-bisikan syaitan. Lanjut di ayat 98-nya. Wa a'udzubika Rabbi, dan aku berlindung pada Engkau ya Tuhanku. Wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, dari datangnya syaitan itu kepada kita. Kita minta perlindungan sama Allah. Allah hambat, Allah cegah supaya dia tidak datang. Jadi bisikan-bisikan di hati syaitan itu bekerja. Bapak Ibu pernah dengar nggak syaitan itu berbisik di kuping, di telinga? Pernah? Oh, kalau ada kabur semuanya. Tiba-tiba bunyi sih, hei manusia, kabur nggak? Wah, tolong! Tapi karena di hati nggak teriak gitu kan? Nah, dia bisikan-bisikan di hati. Ya, terus apa lagi? Dia datang menggoda kita. Nah, ta'awuznya itu tadi. Rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ini ta'awuz yang general, yang umum, kapan saja boleh pakai. Ada lebih kurang 6-7 ta'awuz yang ada di dalam Quran. Ya, ada di dalam Quran. Tapi hari ini cukup 2 dulu. Karena kan waktunya terbatas. Kan? Nah, jadi tahu, yang khusus baca Quran tadi itu fa idza qara'tal qur'ana, maka apabila kamu hendak membaca Quran, itu yang diajarkan tadi. Terus yang kedua yang umum, ya. Baik. Sekarang ta'awuz udah selesai.
Ini tahapan kita baca Quran. Berarti pertama buka dulu dengan ta'awuz. Setelah kita baca ta'awuz, baca apa lagi? Basmalah. Oh, pinter semua udah tahu kan? Saya tanya sekarang, di mana perintah membaca basmalah? Halo? Ibu? Masih ada orangnya. Bapak? Masih ada. Saya khawatir kabur satu-satu, kan saya nggak tahu. Saya kan tunanetra kan? Saya kan nggak ngelihat. Bapak Ibu, saya ini tunanetra, nggak ngelihat Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu diam-diam ngelipir saya nggak tahu saya. Jadi supaya nggak terjadi, nanti saya kapan-kapan ke depan saya bawa security suruh berdiri di situ Pol PP supaya nggak ada yang keluar. Baik, saya tanya, di mana perintah basmalah? Karena anak kita sekarang ketika kita mengajarkan mereka baca Quran, nah baca Quran itu dibuka dulu dengan ta'awuz. Emang ta'awuz itu apa? Dia nanya begitu. Ya ta'awuz itu kita minta doa sama Allah supaya Allah melindungi kita dari godaan syaitan terkutuk. Karena syaitan itu nggak suka kita baca Quran, dia pasti ganggu. Gimana ganggunya? Yang ngantuk. Betul Ibu? Oh, kompak ya. Begitu baca Quran, langsung bulu mata beratnya 4 ton ke bawah nutup sampai kepala jatuh. Ya gitu. Oh, sama yang kita alami kalau gitu. Kemudian encok rematik langsung kambuh. Aduh. Pokoknya kalau udah urusan baca Quran nggak ada waktu deh. Ya, baik. Nah sekarang udah tahu, si anak udah tahu. Oh jadi begitu. Jadi kita baca Quran itu Allah yang perintahkan tuh ta'awuz, minta perlindungan sama Allah. Memang perintahnya di mana? Nah tadi kita udah belajar surat 16 ayat 98. Kita baca dan kita jelaskan. Paham anak kita. Terus kita ngomong lagi. Setelah ta'awuz, nah kita baca basmalah. Apaan tuh? Aneh kupingnya, basmalah. Apa tuh basmalah? Dia taunya basmalam. Basmalah dia nggak tahu kan? Jadi apa? Nah, kita jelaskan. Basmalah itu apa Bapak Ibu? Melibatkan Allah dalam membaca Al-Quran. Gimana caranya melibatkan Allah? Perintahnya di mana? Di surat 96 ayat 1. Sudah tahu Bapak Ibu semua kan? Surat 96 surat apa? Al-Alaq. Bunyinya bagaimana? Iqra. Nah, kan sederhana. Kata Allah, Iqra, baca. Baca Quran, Iqra. Bagaimana bacanya? Bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi kalau kamu membaca Quran, sebut dulu nama Tuhanmu. Tuhan yang mana? Alladzi khalaq, yang maha menciptakan. Itulah Tuhan kita. Maka sebut namanya kalau mau baca Quran. Bapak Ibu saya tanya, siapa nama Tuhan kita? Allah. Nah jadi bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu, menjadi bismillah, dengan menyebut nama Allah. Bayangkan bertahun-tahun udah baca ta'awuz dan basmalah, ya baru tahu perintahnya di sini. Padahal udah juga hafal ayat itu, cuma nggak ngerti artinya. Kalau begitu saya pindah dulu ke satu ayat, nanti saya jelasin ini. Surat 43 ayat 3. Kita pindah dulu sebentar. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Penting gak ini? Saya tanya, penting gak ini? Kata Allah, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh, kata Allah, pakai kata-kata sungguh, kami jadikan Quran ini dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Kalau gitu ayat ini kita diperintahkan cukup baca saja atau untuk memahaminya juga? Nah, ini Allah buat Quran itu untuk kita pahami. Dan Allah pertegas di surat 12 ayat 2. Apa kata Allah lagi? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Artinya, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran
dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Nah itu sudah dibuat, diturunkan dalam bahasa Arab supaya kita mengerti. Ke siapa diturunkan? Ke Nabi yang dianya orang Arab. Surat 41 ayat 44. Jadi ini harus tahu kenapa harus bahasa Arab. Nah Allah sendiri yang jelaskan kenapa harus bahasa Arab di surat 41 ayat 44. Lanjut terjemahannya langsung. Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab. Nah kalau Quran itu dibuat dalam bacaan yang selain bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan. Mereka akan mengatakan apa? Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Nah kalau diturunkan dalam bahasa Jawa, Muhammad orang ngerti bahasa Jawa iki piye? Ngono to. Beliau nanya, mana penjelasannya? Orang-orang pada nanya semua karena tidak ada penjelasan. Maka lanjut. Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing sedang Rasul adalah orang Arab? Nah Allah jelaskan. Pantas nggak? Boleh nggak? Quran itu bahasa selain bahasa Arab, bahasa asing yang lainnya. Sementara Nabi yang menerima itu, Rasul yang diangkat itu orang Arab. Pasti tidak cocok kan? Sepakat? Sepakat. Terus lanjut. Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran itu petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Cukup sampai situ aja. Artinya Allah sudah jelaskan Quran itu emang harus bahasa Arab. Karena Nabi yang dicari, yang dipilih itu orang Arab supaya ngerti. Nah kita yang dapat tugas untuk mempelajari Quran. Karena tadi dijelaskan oleh Allah, sungguh kami jadikan Quran ini, kami turunkan Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Agar kamu mengerti. Maka kita belajar. Nah kita kembali lagi. Surat 96 ayat 1. Nah ketika kita akan baca Iqra, diperintahkan Allah bacalah Quran itu dengan apa? Bismi Rabbika, sebut nama Tuhanmu. Kita pun sebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadinya Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana yang Allah perintahkan dan dicontohkan Rasulullah. Nah anak kita sekarang ngerti. Oh jadi kalau begitu dengan menyebut nama Allah, wah kita melibatkan Allah dong kalau mau baca Quran. Artinya Allah ikut terlibat, Allah ikut melihat, mendengar dan memperhatikan semua bacaan kita. Allah ikutan. Jadi kalau begitu membaca Quran itu nggak main-main, karena Allah terlibat dengan bacaan-bacaan kita. Nah, sudah ta'awuz basmalah. Bapak Ibu, saya ulangi lagi, ta'awuz tadi perintahnya di mana? Surat 16 ayat 98. Basmalah perintahnya di mana? Surat 96 ayat 1. Sudah 2 ayat, cukup? Ini ada 2 kelompok nih. Ada yang cukup, ada yang belum. Saya mau dengar mana yang lebih banyak. Cukup? Oh belum, lebih banyak yang belum kayaknya. Oke, saya lanjutin lagi. Nah setelah ta'awuz, kemudian basmalah, lanjut yang ketiga apa? Tadi yang kita baca sama-sama tadi sudah disampaikan tadi. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Surat 73 ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. Artinya Ustaz? Atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Tartil, perlahan-lahan, dengan jelas dan sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya. Jadi baca Quran itu harus sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya. Tidak boleh keluar dari hukum yang ada, panjang pendek dan sebagainya, karena bisa merubah makna. Jadi anak kita pun jadi ngerti sekarang, dia harus belajar tahsinnya dengan baik, ya kan? Setelah ta'awuz basmalah, baca Quran itu dengan tartil.
Jadi kita pun semua baca Quran dengan tartil. Nah, setelah kita baca dengan tartil, apa kata Allah? Bapak Ibu, belajar Quran itu jangan tergesa-gesa. Itu yang penting. Ya, jangan tergesa-gesa. Kenapa? Karena Quran itu sendiri diturunkan berangsur-angsur untuk dibacakan kepada manusia dengan perlahan, bagian demi bagian. Itu konsepnya. Konsep turunnya Quran. Maka kita belajar Quran pun konsepnya itu. Sehingga Allah ingatkan, Muhammad, jangan kau gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran cepat-cepat mau bisa. Jangan. Artinya nggak diberikan tergesa-gesa. Semuanya ikuti apa yang Allah berikan. Surat Al-Qiyamah surat 75 ayat 16. La tuharrik bihi. Ya, lanjut terjemahannya. Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Jangan. Semua. Ini kan tidak ada harus ayat apa pada situasi apa. Cuman Allah bilang begitu. Situasinya umum. Kapan saja semua. Jangan cepat-cepat. Allah janji apa? Dalam belajar, kalau kita mau menguasai Quran, jangan cepat-cepat membacanya. Maka apa janji Allah? Di ayat 17. Kata Allah begini. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Allah janji, Allah jamin, digaransi. Nanti kami akan masukkan Quran itu, kami kumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Allah yang masukkan. Bapak Ibu, ini proses turun Quran. Rasulullah pun begitu. Ya, dijelaskan di Quran. Surat 26 ayat 192. Coba perhatikan sedikit. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Benar-benar dari Allah, Tuhan semesta alam. Siapa yang bawa turun? 193. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril. Yang bawa turun Jibril. Allah berikan ke Jibril wahyunya, ya, Quran ini. Terus Jibril bawa kemana? 194. Ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Langsung dimasukkan ke dalam hati kita, ke dalam hati Rasulullah Muhammad SAW. Kita pun begitu. Quran itu langsung masuk ke hati. Ya, begini prosesnya. Kita kembali 75 ayat 17. Maka garansi dari Allah, kami yang akan mengumpulkannya di dalam dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Yang penting apa? Di 18 ini yang paling penting. Kata Allah, lanjut. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Nah, ini yang menentukan kita bisa atau tidaknya belajar Quran dan menghafal Quran maupun mentadaburnya. Kita mau ikuti enggak? Apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah kita dengar, apa yang dibacakan, itu ikuti bacaan itu. Ikuti. Dan dengan mengikuti Quran, mentaati melaksanakannya, Allah janji akan datang pertolongan untuk kita. Surat 6 ayat 155. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan, yang diberkati. Lihat Bapak Ibu, Quran itu diturunkan dengan penuh keberkahan. Jadi keberkahan bagi alam semesta, bukan hanya untuk dunia. Tapi alam ini menerima keberkahan yang sangat luar biasa, rahmat dari Allah ketika Quran diturunkan ke muka bumi ini. Oleh karena itu kata Allah, lanjut. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Ikutilah dia, ikuti Quran, ini perintah. Maka ikutilah dia. Wattaqu, dan taati, bertakwalah. La'allakum turhamun, agar kamu diberi rahmat. Maka kita lihat semua apa saja
yang nempel dengan Quran pasti sukses. Apa saja? Siapa saja yang dirinya dekat dengan Quran, dia ikuti Quran, dia patuhi Quran, dia taati Quran, maka pasti sukses. Karena ayatnya ada. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u, ikuti, fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Taati, bertakwalah, la'allakum turhamun, maka agar kamu mendapat rahmat. Jadi siapa saja yang mengikuti Quran dan mentaatinya, Allah akan beri rahmat sebagaimana yang dibutuhkan. Artinya kesejahteraan, kemakmuran, kemuliaan dan kebaikan ada bersama Quran. Dan ini urusan penting. Saking pentingnya Quran yang penuh kemuliaan ini, karena bacaannya bacaan yang mulia. Allah bersumpah, kata Allah, ini sumpah yang gak main-main, tapi sumpah yang besar sekali. Kalaulah kamu tahu. Begitu kata Allah. Dalam surat Al-Waqi'ah, surat 56. Sebentar. Mulai ayat 75. Kita dengarkan. Terjemahannya langsung. Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Allah katakan, aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Kok bintang-bintang? Bukan aku bersumpah demi matahari, aku bersumpah demi bulan, aku bersumpah demi buah tin, ada kan? Tapi ini dengan bintang-bintang. Saking hebatnya sumpah ini, bintang-bintang itu begitu banyak. Ada yang bisa menghitung berapa bintang? Nggak bisa. Berarti ini urusan penting betul, urusan besar sekali, melibatkan seluruh bintang-bintang. Karena tempat beredarnya bintang-bintang, Allah bersumpah dengan itu. Terus kemudian, sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar. Sesungguhnya sumpah ini, yang ini satu ini, yang itu, ini adalah sumpah yang besar. Berarti urusan penting sekali. Terus, kalau kamu mengetahui. Kalau kamu ketahui. Lanjut. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Nah Pak Bu, coba lihat. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Makanya Allah bersumpah. Jadi seperti misalnya kita minum minuman herbal, minuman sehat, kita jadi sakit atau sehat? Ada yang minum minuman kuat, jadi kuat gak? Jadi kuat. Kalau sekarang sama ini, ada bacaannya, maaf ini, jorok, menyesatkan, jahat. Kira-kira yang baca terpengaruh nggak dengan bacaan itu? Menjadi baik atau jahat? Jahat. Kalau bacaan itu bacaan yang mulia, dibaca berulang-ulang dan dihafal, dipahami lagi artinya, maka orang itu pun jadi mulia. Karena yang dibaca ada bacaan yang mulia. Sampai Allah bersumpah seperti itu. Maka pada surat 6 ayat 155 tadi kita ulangi, fattabi'uhu, ikuti Quran ini, wattaqu, dan taati, bertakwalah, la'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Gitu. Jadi bacanya pelan-pelan, jangan tergesa-gesa, tahap demi tahap, seperti turunnya Quran itu. Surat 17 ayat 106. Quran itu turunnya demikian. Surat 17 ayat 106. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur. Diturunkan Quran itu dengan berangsur-angsur. Terus, agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia. Agar kamu membacakannya kepada manusia perlahan-lahan. Terus, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Subhanallah. Begitu Bapak Ibu. Inilah proses turunnya Quran. Berangsur-angsur, perlahan dibacakan bagian demi bagian. Bagaimanakah membacanya perlahan? Ada ayatnya. Surat 38 ayat 29. Nah, begini membacanya.
Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Nah, jadi bagaimana? Liyadabbaru ayati. Perhatikan ayat-ayatnya di sini. Liyadabbaru artinya apa? Hayati. Quran itu untuk dihayati. Waliyatadzakkara ulul albab, dan gunakan akal pikiran yang sehat supaya dapat pelajaran. Jadi cara membacanya itu dengan menghayati ayatnya dan gunakan akal. Maka Allah akan berikan pelajaran. Ini tata caranya. Ta'awuz, basmalah, udah lebih 2-3 ayat ya, nggak kerasa ya. Saya salah ini. Ta'awuz, basmalah, tartil, jangan tergesa-gesa. Kan itu membacanya. Terus patuhi, ikuti dan bertakwalah agar kamu dapat rahmat. Sebagaimana yang Allah turunkan Quran itu tata cara. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kata Allah? Surat 54 ayat 17. Mau yang ini? Coba lihat. Mau yang ini? Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Akhirnya Allah katakan kami mudahkan Al-Quran itu. Tapi tahapan tadi ikut. Ayat itu bukan hanya dibaca tapi dihayati. Ya, dihayati, diulang-ulang. Gunakan akal pikiran. Baru Allah kata, kami mudahkan Al-Quran itu. Sebagai pelajaran maupun peringatan, hanya Allah tanya, siapakah yang mau siapakah yang mau mengambil pelajaran? Maksudnya siapa yang mau belajar? Inilah tata cara menurut Al-Quran. Dan kalau saya tanya sekarang, udah cukup kan? Iya semua, betul nggak? Udah cukup? Nah, cocok. Karena udah lebih dari 1-2 ayat. Janjikan 1-2 ayat, ini udah berapa ayat gitu kan? Ya Bapak Ibu, inilah waktu yang kita tersedia pada kita hari ini. Dan ini yang bisa kami sampaikan. Saya tahu ini program dasar betul mau belajar Quran. Nah itu program sebenarnya bahkan untuk anak-anak. Cuman sayangnya juga banyak bapaknya anak-anak belum tahu juga. Maka kami sampaikan mengulanginya lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman yang baik buat kita hari ini. Dan jadi panduan. Saya ulangi lagi. Pertama ta'awuz. Surat berapa tadi? 1698. Terus masuk menjadi basmalah. Surat ayat berapa tadi? 96 ayat 1. Bacalah dengan perlahan tartil. Surat 73 ayat 4. Dalam menguasai Quran jangan tergesa-gesa. Surat 75 ayat 16. Nanti Allah yang jamin dimasukkan ke dalam dada dan dikumpulkan dalam dada kita, membuat kita bisa membacanya. 75 ayat 17. Yang penting apa yang sudah kita pelajari kita baca, ikuti bacaan itu. 75 ayat 18. Sebagaimana dijelaskan dalam surat 6 ayat 155, ikuti Quran ini dan bertakwalah agar kamu dapat rahmat. Penjelasan tentang siapapun yang mengikuti Quran maka ada sukses yang mengikutinya. Baru Allah katakan kami mudahkan Al-Quran itu. Ini ada 4 ayat, bunyinya sama semua, nggak perlu dibaca. Contoh satu aja, 54, 17. Diulang lagi di ayat 22. Diulang lagi di ayat 32. Diulang lagi di ayat 40. Bunyinya sama semua. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami mudahkan Al-Quran ini sebagai pelajaran. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Bapak Ibu, selamat mencoba. Ya, langkah-langkah belajar Al-Quran menurut Quran. Semoga Allah mudahkan sebagaimana janji Allah. Ya, dan lakukan itu semua dengan mengharapkan pertolongan Allah.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga diberikan kepahaman yang baik dan dimudahkan Allah untuk dipraktekkan. Amin. Lebih kurang saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Semoga pada waktu ke depan nanti kalau Allah izinkan masih bertemu, ada usia, ada jalan, boleh kita membahas tentang kenapa sholat harus khusyuk. Ternyata perintahnya di Quran Allah katakan, berdirilah kamu dalam sholatmu karena Allah dengan khusyuk. Jadi khusyuk itu perintah. Jadi sholat itu mestinya tidak ada yang tidak khusyuk. Terus Allah jelaskan langkah-langkahnya di Quran bagaimana untuk khusyuk. Nah, ini akan kita bahas berikut setelah pariwara berikut ini. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Terima kasih, mudah-mudahan Allah ridha semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.